Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Slamet. Kali ini Kang Slamet akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Ekspedisi Keraton Merapi. Cerita ini ditulis oleh Sinta Diary. Dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita seram lainnya dari Kang Slamet. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Ekspedisi Keraton Merapi. Si pengung dan udara dingin di pagi hari menusuk kulit. Tori bangun lebih awal dari yang lainnya. Seperti biasa yang dia lakukan, Tori melemaskan otot-ototnya berlari kecil di sekitar villa. Tampak beberapa orang berlalu lalang sedang melakukan aktivitasnya, berkebun, dagang, dan sebagainya. Tori memperhatikan seorang ibu-ibu yang sedang mendorong sepedanya sambil membawa dagangan yang dia letakkan di belakang sepeda. "Bubur, Mas?" Tori lalu menghampirinya. "Bubur apa ya, Bu?" "Bubur gudeg, nasi gudeg juga ada, nasi rames." "Naik aja ke atas, Bu, saya bantu naik. Teman-teman saya pasti mau ini." Menuju ke halaman villa memang harus menanjak cukup tinggi. Tori membantu mendorongnya hingga sampai di halaman villa. "Bangun-bangun, weh, mau sarapan enggak?" "Apa, Dul? Wah, kebetulan lapar banget aku." Desta lalu menghampiri. Beberapa saat kemudian Jaka dan yang lainnya juga keluar. Ayo sarapan." "Aku bubur ya, Bu. Aku juga mau," ucap Renata, Diva, dan Devi. "Rizka, mau tidak?" "Terima kasih, Re. Aku tidak terbiasa sarapan makan berat. Aku mau kuenya aja." Selain bubur gudeg dan nasi serta berbagai macam lauk, ada juga jajanan pasar dan kue-kue yang biasa ditemui di pasar. Ibu penjual makanan itu tampak senang dagangannya laku banyak pagi itu. Kebetulan juga pengurus villa juga sudah menyiapkan minuman buat kami. Pagi itu cuaca cukup cerah. Kami ambil kesempatan untuk jalan-jalan berkeliling area Merapi. Tentunya kami menyewa jeep Lavatur Merapi. Satu jeep 500.000 untuk 4 orang long trip. Kami menyewa 2 jeep dan Jaka memilih tidak ikut. Dia harus mempersiapkan segala sesuatunya untuk nanti malam. Tori, Desta, Rizka, dan Margareta menaiki jeep warna hijau army. Yuda, Rama, Diva, dan Devi naik jeep warna kuning. Hari itu kami cukup senang menjelajahi jalur lava dengan medan yang cukup untuk memacu adrenalin. Tidak hanya ada kami saja pastinya, ada beberapa rombongan juga yang menyewa mobil jeep untuk menelusuri jalur lava. Dimulai dari basecamp Kaliurang, Kaliopa, Kampung Petung, Museum Jam Erupsi, Kampung Kali Adem, Desa Jambu, Batu Wajah, dan Batu Alien, dan off-road di Kali Kuning. Bagi Tori dan Desta mungkin biasa saja karena dia penduduk asli Yogyakarta yang mungkin sudah sering berkunjung ke Merapi. Tapi nyatanya Tori dan Desta sangat menikmati perjalanan menggunakan jeep. Apalagi mereka yang berasal dari luar Jogja, pastinya mereka akan cukup bersenang-senang. Tidak terasa hari mulai sore. Mereka juga lapar meskipun dalam perjalanan sempat mampir makan bakso dan ada beberapa cemilan dan roti. Tapi jika belum makan nasi, rasanya tetap saja belum makan. Kurang lebih pukul 3 sore mereka menyudahi dan kembali ke villa. Oh ya, ngomong-ngomong, villa yang kami tempati ini milik Desta ya. Selain menjadi partner kami dalam ekspedisi, Desta juga berperan penting sebagai donatur. Kemanapun tujuan kami selama itu ekspedisi ke Jagat Lelembut, Desta siap membiayai semuanya. Setelah kembali ke villa, kami semuanya istirahat. Saat kembali pengurus villa sudah menyiapkan makanan. Sore itu kami juga kedatangan beberapa orang yang ingin ikut kami ekspedisi ke Gunung Merapi. Mereka adalah Tirta dari Bondowoso dan yang memiliki pengalaman sebagai supir ambulans dan pernah menyelamatkan Rama.
Rio dari Sulawesi Selatan, meskipun namanya belum pernah disinggung di Sinta Diary, dia adalah sosok ahli spiritual seperti Jaka. Cerita epiknya adalah Kampung Setan dan Kerajaan Gaib Wentira. Narendra dari Klaten dengan cerita luar biasanya bertemu Rara si peri sungai. Raka Sidan dari Bali yang ceritanya belum sempat diposting dengan judul Calon Arang. Ditambah kehadiran mereka sekarang ada 13 orang, Tori, Jaka, Desta, Rizka, Reta, Yuda, Rama, Diva, Devi, Rio, Narendra, Tirta, dan Raka. Kami sambut baik mereka, salah satunya adalah teman SMA Desta yaitu Narendra. Kami saling berkenalan dan bercakap hingga maghrib tiba. Setelah habis Isya kurang lebih pukul 8 malam, kami berkumpul di jalur lava sungai kering di sekitar wilayah Kaliurang. Dengarkan semuanya, di sini kalian dikumpulkan akan aku tes terlebih dahulu. Jika kalian lolos tes sederhana yang aku berikan, kalian boleh ikut ekspedisi ke Merapi. Yang gagal tetap di penginapan. Tes apa sih Bang Jaka? Sederhana aja. Mari buat lingkaran. Aku akan memanggil salah satu makhluk dengan energi negatif yang cukup besar. Yang mampu bertahan di batas tertentu dia akan lolos. Wah, siapakah itu? Yada Subali. Kau nanti juga tahu Raka. Baiknya semuanya bersiap. 13 orang membentuk lingkaran dan Jaka berada di tengahnya. Jaka komat kamit seperti biasa yang dia lakukan. Sosok berjubah merah muncul di belakang Jaka. Beberapa dari mereka gemetar, terutama Narendra, Tirta, dan Raka. Narendra tumbang dan pingsan disusul Raka dan Tirta. Beberapa saat kemudian muncul satu lagi sosok jubah merah, lalu 2 prajurit Jawa dan sosok misterius seperti naga. Mereka adalah Siri dan Suru, Yada Subali dan juga Uta. Di belakang Tori, Sinta muncul bersama Sira dan Siri di belakangnya. Di sisi lain, Mbah berhasil juga muncul menyertai Desta. Iblis kecil nongol duduk di pundak Margareta. Semilir angin berhembus dan muncul sosok manusia burung di sisi Yuda yaitu Kora. Sosok kera duduk di batu besar di belakang Rama sambil memukul pelan dengan tongkatnya, Bobon. Suara seekor kuda, di atas kuda duduk seorang jenderal yang tampan menyertai Rizka, Shijin. 2 sosok lelaki perkasa muncul. Sosok tersebut juga sama persis dan menyertai Diva dan Devi. Sosok hitam misterius berada di belakang Rio. Semua pendamping mereka muncul. Itu menandakan mereka memiliki kemampuan untuk ikut pergi ke Merapi. Baiklah, berarti 10 orang yang masih bertahan sampai saat ini boleh ikut pergi ke Merapi. Tapi perlu diingat, kemungkinan bahaya pasti ada. Lindungi diri kalian masing-masing. Tanpa mengulur waktu lagi, mereka segera kembali ke villa. Mereka pikir Gunung Merapi adalah tempat yang sama seperti di Gunung Selamet maupun Gunung Kerinci. Mereka cukup arogan karena mampu menaklukkan jagat gaib di beberapa wilayah gunung. Jagat gaib di Gunung Merapi bukanlah tempat yang bisa seenaknya dimasuki begitu saja. Salah sedikit saja, konsekuensinya sangat berat. Gunung Merapi yang berada di Yogyakarta ini menyimpan misteri yang tertutup rapat. Tidak banyak yang tahu mengenai keberadaan keraton di puncak Merapi ini. Selain keraton Merapi yang masih menjadi misteri, ada portal dimensi yang menghubungkan langsung menuju pusat kota Yogyakarta. Tepatnya portal itu menuju ke dalam keraton Yogyakarta dan satu portal lainnya menghubungkan ke pantai selatan yaitu kerajaan Nyi Roro Kidul. Kedua portal tersebut digunakan hanya untuk kondisi tertentu saja dan tidak sembarang orang bisa menggunakannya, bahkan hanya untuk melihat saja. Keraton Merapi hanyalah salah satunya. Di Gunung Merapi juga terdapat kerajaan Kera, legenda pocong merah jelmaan seorang dukun sakti dan juga jalur lampor jalan alternatif selain portal yang menghubungkan Keraton Merapi dan kerajaan Nyi Roro Kidul. Banyak tempat-tempat terlarang di kawasan Merapi, tempat sakral dan lokasi pusat dunia gaib di Merapi yang konon bersemayam sosok raja dari Majapahit yang terjebak di dunia Merapi. Dunia Merapi sama halnya dunia gaib yang ada di berbagai belahan dunia. Dunia tersebut memiliki keunikan tersendiri. Mereka hanyalah anak-anak muda yang minim pengetahuan, tetapi semangat mereka tidak ada yang bisa mencegahnya. Perjalanan menuju semesta gaib yang maha luas akhirnya dimulai.
Mereka kembali ke villa sesuai kesepakatan. Yang gagal dalam tes yang diberikan oleh Jaka harus tetap berada di villa. Total ada 10 orang yang akan ikut dari 13 orang yang ada. Tentunya mereka tidak akan pergi begitu saja. Seperti biasa mereka akan menjelajah secara gaib atau meraga sukma. Siapa di antara kalian yang tidak bisa meraga sukma? Sepertinya semua mengerti meraga sukma bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Tetapi bagi mereka yang sudah memiliki pendamping gaib, pastinya melakukan raga sukma tidaklah sulit. Sepertinya sia-sia aku katakan. Baiklah, pergi ke ruangan kalian masing-masing. Kita akan menjelajahi dengan meraga sukma. Ingat, meskipun dalam keadaan meraga sukma kita jauh lebih kuat, tapi jika sampai kalian terluka konsekuensinya cukup berat. Tidak menunggu waktu lagi, semuanya bersiap. Jaka dan Tori sengaja melakukannya di belakang. Takut terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, sebab proses meraga sukma itu jika tidak tepat justru akan membahayakan. Beberapa saat menunggu sepertinya semua berjalan lancar. Kemudian Jaka dan Tori menyusul mereka. Tori keluar duluan dan Sinta di sampingnya, dan kedua Shira di belakang mereka. Keanehan terjadi saat baru saja mereka keluar dari villa. Situasi di luar bukan lagi berada di dunia manusia, tetapi mereka sudah memasuki teritori alam jin. Semuanya terheran-heran melihat penampakan di hadapan mereka. Banyak orang-orang sedang melakukan aktivitas mereka. Pakaian mereka sungguh unik dan terkesan tempo dulu sekali. Lebih anehnya lagi, beberapa hewan aneh yang mereka tunggangi seperti burung besar, bahkan ada jangkrik yang seukuran sapi sedang meloncat-loncat dikendalikan oleh seseorang. Banyak pertanyaan di otak mereka, bahkan Tori sendiri tidak bisa menjawabnya. Saat Jaka keluar, dia juga tidak bisa menutupi bahwa dia juga sama terkejutnya dengan kami. Jaka, apa kau tahu situasi seperti ini? Mungkin ini salah satu keunikan di dunia ini. Kita langsung masuk begitu saja ke wilayah jin saat meraga sukma. Bang, apa tidak terlalu cepat memanggil mereka? Jangan disamakan seperti milik kita, Yo. Sinta itu bukan jin pendamping, begitu juga kedua Shira yang ada di belakangnya, Reta. Maksudnya bagaimana, Kak Desta? Sedikit penjelasan dariku, Yo. Maaf, bukannya mau menggurui kalian, Diva dan Devi. Desta mengatakan sebenarnya Tori tidak memiliki pendamping gaib secara kontrak seperti halnya Desta dengan Mbah yang berhasil memiliki kontrak turunan ataupun itu kontrak yang dilakukan oleh individu. Setiap manusia yang memiliki pendamping gaib atau lebih gampangnya disebut saja sebagai kodam, itu pasti menjalin satu kontrak dan jadilah satu kesepakatan antara jin dan manusia. Saat mereka memanggil kodam mereka, itu akan memakan energi spiritual pengguna. Jadi mustahil memiliki kodam tanpa memiliki energi spiritual. Sedangkan Sinta adalah istri gaibnya dan Shira bukanlah kodamnya Tori. Tapi mereka dengan sendirinya bersedia mengikuti Tori. Jadi tidak ada batasan waktu kapan Sinta harus muncul dan pergi. Itu tidak akan memakan energi spiritual milik Tori. Wah, kalau begitu, itu kondisi istimewa Mas Tori ya? So tahu kamu itu, Ram? Apa kau? Menyaut saja kau ini. Kenapa memangnya? Hei, cukup, dari tadi siang kalian ini berantem terus. Lanjutin Bang Desta. Oke, aku lanjutkan ya. Kondisi istimewa Tori bukan seperti yang Mas Rama katakan juga, tetapi lebih tepatnya dia memiliki energi spiritual yang melimpah. Mungkin energi spiritual milik kita semua jika digabungkan bahkan tidak ada setengahnya milik Tori. Aku rasa juga sudah bisa lihat dari auranya Mas Tori lebih besar dari milik kita. Oh, kau bisa melihat aura kami, Yo. Aku kira hanya aku saja yang memiliki kemampuan itu. Melihat aura yang Jaka maksud adalah satu keilmuan yang dimiliki oleh seorang ahli spiritual. Rio juga ahli spiritual yang belajar langsung dari ayahnya. Jangan menilai aku seperti itu. Aku yakin kalian memiliki kondisi istimewa masing-masing. Supaya perjalanan kita lebih lancar, lebih baik kita saling terbuka dan memberitahukan rahasia dan kemampuan kita masing-masing. Nah, ini aku setuju.
Jadi nanti bisa saling melengkapi kekurangan kita. Oke, kalau begitu, dimulai dariku ya. Jaka adalah seorang ahli spiritual tipe penyerang. Meskipun ilmu pertahanannya cukup kuat, itu tidak bisa bertahan lama. Tapi adanya Yada, pertahanannya menjadi cukup kuat. Serangan terkuat Jaka yaitu pusaka keris cemeti apinya. Serangannya sangat mematikan, hanya saja memiliki kecepatan dan akurasi yang buruk. Tapi adanya Subali sebagai penyerang depan, Jaka bisa mencari kesempatan untuk menyerang musuh. Lalu kartu andalan Jaka saat itu adalah Uta, seorang naga hitam yang sangat kuat. Dari segi apapun, Jaka cukup stabil dan mampu melakukan berbagai posisi dalam pertempuran meskipun tidak memiliki kondisi istimewa. Tetapi Jaka lebih cocok sebagai penyerang karena senjatanya sangat ganas, bisa menjadi salah satu yang istimewa. Siapapun makhluknya pasti akan musnah jika terkena keris cemeti apinya. Selanjutnya aku yo. Desta memiliki kemampuan dari leluhurnya yang konon Mbah Basil adalah salah satu leluhurnya yang melindungi anak cucunya secara turun-temurun. Desta memiliki kondisi istimewa disebut jiwa umur panjang. Disebut jiwa umur panjang karena Desta dari kecil sudah digembleng habis-habisan oleh Mbah Basil. Dia sudah mulai menjelajah di dunia gaib sejak dia berumur kurang lebih 8 tahun. Seperti yang diketahui, 1 hari di alam gaib sama halnya dengan 1 jam di dunia manusia. Saking seringnya dia masuk ke alam gaib, jiwanya sudah berumur ratusan tahun. Tentu pengalamannya dalam dunia spiritual jauh di atas semua orang yang ada di sana. Desta juga memiliki ilmu yang disebut Ajian Komarageni. Ilmu yang sangat sulit dipelajari. Ilmu tersebut berfungsi untuk menggempur atau memporak-porandakan pasukan dalam jumlah besar, yang mana posisi Desta sangat cocok sebagai penyerang garis depan. Untuk yang lainnya akan diceritakan seiring berjalannya alur cerita ya. Masih di tempat yang sama di depan villa, perubahan kondisi di sekitar juga merubah bentuk villa yang mereka tempati. Villa yang sebelumnya mereka tempati adalah bangunan minimalis yang modern. Saat itu berubah menjadi bangunan joglo yang cukup besar. Di antara bangunan lain, Villa Desta adalah salah satu bangunan yang cukup besar di sekitar wilayah tersebut. Kula nuwun Dara. Saya melihat Anda dan priai-priai orang terpandang. Orang kaya disegani. Baru saja tiba di Banyumili. Leres Pak, kami baru saja tiba di wilayah ini. Namaku Desta. Aku adalah cucu Mbah Wongso Mangkukusumo. Oh, ngapunten, saya tidak mengetahui apa-apa. Saya sungguh buta. Mohon maaf atas kelancangan saya. Mbah Wongso adalah kakek Desta yang sudah meninggal. Berbeda dengan Mbah Basil, Mbah Basil sendiri adalah leluhur Desta yang jauh lebih tua dari semua keturunan keluarga Desta. Mbah Wongso semasa hidupnya mengabdi kepada Kesultanan Keraton Yogyakarta. Beliau adalah prajurit dan seorang patih di Kesultanan Yogyakarta yang cukup dihormati. Bahkan nama Mbah Wongso juga terkenal di kalangan lelembut di Keraton Merapi. Villa yang mereka tempati dulunya adalah bangunan tua yang cukup besar. Karena sudah lama terbengkalai, akhirnya dimanfaatkan oleh keluarga Desta sebagai pemukiman villa pribadi milik keluarga. Tidak perlu terlalu sopan. Jangan pedulikan formalitas. Bangunlah. Melihat lelaki parubaya itu bersujud di hadapan Desta, beberapa orang yang lewat berhenti dan bersujud di hadapan Desta. Suasana menjadi agak aneh dan membuat suasana menjadi tidak nyaman melihat semua orang yang datang bersujud tanpa alasan. Sebetulnya memang beralasan. Desa gaib Banyumili diciptakan oleh Mbah Wongso untuk menampung para makhluk yang ingin hidup dengan damai. Gunung Merapi bukanlah tempat yang sederhana. Tidak semuanya dikendalikan oleh Keraton Merapi. Dunia gaib Merapi memiliki banyak pecahan dunia yang tersebar di seluruh jagat Merapi. Desa Banyumili adalah salah satu dunia tersebut. Banyak yang tidak masuk akal dan di luar akal sehat jika itu menyangkut tentang dunia spiritual dan dunia gaib. Bukan berarti yang mustahil itu tidak ada. Gusti Allah sendiri adalah sesuatu yang gaib yang tidak bisa kita ketahui. Tetapi kita semua percaya bahwa Tuhan itu ada.
Jangan mainkan logika tentang dunia spiritual. Logika hanya bisa digunakan untuk sesuatu yang nyata dan terlihat. Sudah cukup. Tolong kalian semua berdiri. Silakan kalian semuanya melakukan aktivitas kalian. Jangan terganggu oleh kehadiran. Beberapa orang memberikan penghormatan lalu pergi dan melakukan aktivitas mereka. Bolehkah aku menanyakan sesuatu? Siapa namamu? Monggo, silahkan Tuan. Nama saya Darsono, Tuan. Aku hanya tahu sedikit tentang dunia di Merapi ini. Sebetulnya ada berapa pecahan dunia di Merapi ini? Saya juga tidak tahu banyak. Tapi setahu saya ada lebih dari 900 pecahan dunia. Di sini memang aman. Begitu juga dengan pecahan dunia yang lain. Tetapi di antara pecahan dunia itu ada yang namanya jalur sesat. Untuk menyeberangi ke pecahan dunia lainnya, harus melewati jalur sesat tersebut. Itu adalah jalur maut yang sangat berbahaya, Ndoro. Saya sarankan Anda sekalian tidak pergi dari wilayah ini. Lalu siapa pemimpin desa Banyumili ini? Beliau adalah Ki Klara yang mimpin desa ini. Beliau ada di perbatasan desa bersama dengan beberapa penghuni desa Banyumili yang memiliki keterampilan bertarung menjaga perbatasan desa Banyumili. Menjaga dari apa maksud dari perkataanmu ini? Ngapunten Ndoro, kami takut menyebutkannya. Lebih baik Ndoro sekalian saya antar ke tempat Ki Klara. Beliau pasti akan menjelaskan semuanya. Baiklah, antarkan kami untuk menemuinya. Monggo Ndoro. Mereka menuju perbatasan desa Banyumili. Seorang pemimpin harus turun tangan sendiri untuk menjaga perbatasan itu. Pasti bukan sesuatu yang sederhana. Sebetulnya apa yang mereka jaga? Bahkan penduduk Banyumili takut hanya untuk menyebutkan namanya saja. 10 orang di dunia manusia tiba di desa Gai Banyumili. Sebenarnya itu bukan pertama kalinya bagi Desta datang ke desa tersebut. Hanya saja terakhir kalinya dia datang itu waktu dia masih kecil dan secara tidak sengaja. Jadi banyak yang dia tidak ingat. Saat itu juga Mbah Wongso juga masih hidup. Di sepanjang perjalanan menuju perbatasan, Darsono dengan bangga menuntun mereka. Terlihat dari raut wajahnya, para makhluk yang mereka temui selalu menunjukkan sikap hormatnya. Tidak dipungkiri juga mereka menjadi bahan tontonan. Beberapa saat kemudian mereka sampai di perbatasan. Suasananya sungguh sangat berbeda dibandingkan di sekitar villa. Di perbatasan desa Banyumili sangat suram dan menyeramkan. Tanahnya berwarna hitam dan tidak ada tumbuhan hidup. Di sana tampak bangunan sederhana yang cukup besar dan terbuat dari kayu. Dan beberapa bangunan kecil di sekelilingnya bukan terlihat seperti rumah pada umumnya. Kurang lebih seperti barak untuk istirahat bagi prajurit. Berhenti! Apa kalian tidak tahu ini tempat terlarang? Ucap salah seorang prajurit yang berjaga di atas tower pengintai. Maaf Brajasena, aku ingin mengantar para priayi ini menemui Ki Klara. Ndoro ini cucu Gusti Pate Wongso Mangkukusumo. Prajurit itu buru-buru turun dari menara pengawas untuk menyambut mereka. Sebutan Brajasena adalah gelar nama prajurit yang menjaga kedamaian di satu wilayah yang identik memiliki seragam berwarna merah. Brajasena bertugas untuk melindungi dari berbagai ancaman yang akan datang dari dunia lain dan sangat berperan penting untuk menjaga perbatasan. Selain Brajasena, ada juga Brawijoyo dan Bagaseta. Brawijoyo adalah satu pasukan ekspedisi yang bertugas untuk melakukan perjalanan keluar wilayah untuk mengumpulkan informasi yang rata-rata memiliki seragam berwarna biru kombinasi hitam. Biasanya Brawijoyo ditugaskan di satu kondisi cukup genting untuk mencari informasi penyebab satu masalah yang sedang terjadi. Sedangkan pasukan Bagaseta adalah pasukan elit yang dimiliki desa Banyumili. Pasukan ini hanya muncul saat situasi tidak bisa terkendali. Satu prajurit Bagaseta
setara dengan 10 prajurit gabungan Brajasena dan Brawijaya. Hanya saja pasukan Bagaseta hanya ada 7 orang di desa Banyumili. Mohon tunggu sebentar. Akan segera saya laporkan ke Ki Clara. Prajurit itu buru-buru turun dari menara pengawas dan lari menemui Ki Clara. Tak lama kemudian sosok tinggi kekar telanjang dada dengan berbagai pernak-pernik di lengan dan tubuhnya tiba menghampiri mereka. Oh, sudah lama sekali sejak pertama kalinya kau kesini, Le. Kau sudah tumbuh besar. Maaf, tapi aku benar-benar tidak bisa mengingat semuanya. Jelas kau tidak mungkin ingat. Kau masih sangat kecil dulu, Le. Jalan saja kesulitan. Ayo pindah tempat ke tempat yang lebih baik. Ki Clara membawa mereka ke tempatnya. Tanpa diduga, Ki Clara ini seorang yang masih bugar, kira-kira berumur 40 tahunan yang jika diukur umur manusia. Mereka tiba di ruangan terbuka seperti balai sederhana yang cukup luas yang terbuat dari kayu yang sangat indah. Katakan, apa yang kalian cari di sini? Kami tidak mencari apa-apa, Ki Clara. Kami hanya ingin berkunjung saja. Bolehkah kami menanyakan sesuatu? Wow, begitu. Katakan apa yang ingin kau tanyakan, Le. Sebelumnya Darsono yang mengantar kami mengatakan di perbatasan ini sangat berbahaya. Sebenarnya apa yang kalian jaga? Darsono enggan menjawabnya. Sebetulnya ini bukanlah satu rahasia, Le. Jadi seperti ini. Ki Clara dalam imajinasi mereka sebelumnya adalah sosok tua yang berjenggot panjang, tapi kenyataannya Ki Clara adalah makhluk yang berotot dan sangat energik. Ki Clara menjelaskan desa Banyumili tidak seaman kelihatannya. Dalam beberapa puluh tahun terakhir, desa Banyumili dilanda bencana yang cukup hebat. Bencana ini datang dari gerombolan makhluk misterius yang datang dari Gopura Pacu atau gerbang larangan. Makhluk yang keluar dari Gopura Pacu adalah sosok yang kuat dan sulit untuk dikalahkan. Sosok ini disebut Cendolo yang diartikan sebagai makhluk jahat. Cendolo memiliki wujud seperti anak burung. Di Jawa khususnya di daerah Yogyakarta, Cendolo ini memiliki nama lain keblak, yaitu manusia burung yang membawa keberuntungan dan musibah. Dinamakan keblak karena setiap kemunculannya pasti akan berbunyi. Sedangkan Cendolo sendiri kemunculannya selalu membawa malapetaka. Bahkan Cendolo akan memakan siapa saja yang dia temui. Kemunculan Cendolo pasti secara rombongan. Makhluk ini hanya berani saat berkelompok dan memilih menghindar jika sendirian. Ada satu sebab munculnya Gapura Pacu ini dan terjadinya pecahnya dunia menjadi ratusan potongan. Penyebabnya adalah seorang manusia. Dahulu kala hidup seorang manusia sakti yang bernama Bedung. Dia hidup seorang diri di kedalaman hutan Merapi. Sebelumnya dia tinggal dengan ayah ibunya. Tetapi sepeninggal orang tuanya, dia menjadi sebatang kara. Dia mewarisi segala ilmu dari orang tuanya. Meskipun dia manusia seorang diri, dia memiliki banyak teman di kalangan lelembut. Hal itu tidak membuatnya kesepian. Namun lambat laun, Bedung mulai mengenal manusia lain karena kemampuan Bedung yang jarang dimiliki manusia lain. Bedung menjadi terkenal dan semakin banyak orang yang meminta jasa Bedung untuk melakukan keinginan mereka. Dimulai dari kegiatan positif membantu menurunkan hujan untuk keberhasilan panen. Ada juga hal jahat dari mencelakai sampai membunuh orang. Suatu ketika Bedung menyadari tindakannya itu keliru dan tidak lagi menerima permintaan dari orang lain. Dia benar-benar berhenti dan ingin hidup dengan normal karena hasil yang dia dapatkan dari jasa dia selama ini itu cukup banyak, mulai dari tanah hingga hewan ternak. Akhirnya dia turun gunung dan berbaur dengan manusia lainnya. Dia tinggal di pinggiran kota menjadi seorang peternak sapi dan juga tukang jagal. Suatu ketika saat Bedung ingin pergi ke pasar, dia melihat seorang perempuan buta duduk di pinggir sawah sedang menunggu dagangannya. "Yuk, nasinya satu ya." "Monggo mas, lauknya ambil sendiri," ucap penjual itu sambil menyodorkan nasi yang dibungkus daun jati dan beralaskan daun pisang. "Sudah yuk, berapa?"
tambah sayur kacang sama telur. 2 sen, Mas. Setelah memberikan uangnya, pembeli itu pergi. Bedung tahu bahwa pembeli itu melakukan kecurangan. Jelas pembeli itu makan dengan daging tapi mengaku hanya dengan telur. Badung menghampiri penjual nasi tersebut. Mbak, nasi 1 dengan ayam goreng berapa? 5 sen, Mas. Bungkus 1 ya. Baik, Mas, monggo. Silakan ambil sendiri lauk dan sayurannya. Maaf saya buta, Mas. Ya sudah, ini uangnya, Mbak. Lalu Bedung berlalu pergi tanpa mengambil tambahan sayur maupun lauknya. Hanya nasi putih dia bawa. Mas, ini uangnya kebanyakan. Penjual tersebut memegang uang 1 rupiah setara 100 sen. Simpan Mbaknya aja dulu, besok saya kesini lagi. Penjual itu tersenyum senang. Masih ada orang baik memperhatikan orang buta sepertinya. Penjual nasi tersebut bernama Juminten. Dia adalah wanita yang cukup cantik, berumur sekitar 30 tahun. Sebelumnya dia adalah istri seorang pejabat. Karena tiba-tiba buta, dia diusir oleh suaminya bersama dengan orang tuanya yang sudah tua. Juminten harus bertahan hidup dengan jualan. Orang tuanya memasak dan Juminten yang berkeliling untuk jualan. Meskipun buta, tidak menghalanginya untuk tetap mencari uang. Hari berikutnya, Badung datang lagi. Sekali lagi, Badung hanya mengambil nasi putih. Bahkan Badung juga menyelipkan uang 1 rupiah di ceting atau tempat nasi yang terbuat dari anyaman bambu. Beberapa kali Badung melakukan hal yang sama. Karena saking seringnya, Juminten sampai hafal dengan nada suara Badung. Waktu berlalu semakin cepat. Beberapa hari kemudian, Badung datang lagi. Mbak, iya, Mas Badung ya. Sudah Jum siapkan, ini punya Mas Badung. Wah, terima kasih ya Mbak Jum. Akhir-akhir ini ibu sering menemukan uang 1 rupiah di ceting nasi, Mas. Itu uang Mas Badung ya? Bukan uang saya Mbak Jum. Itu rezeki. Tidak perlu ditanyakan dari mana asalnya. Disyukuri saja Mbak Jum. Iya Mas Badung, berkat uang itu juga mulai besok saya tidak perlu jualan di sini lagi. Saya sudah punya lapak di pasar. Tidak khawatir lagi jika hujan. Sisanya rencana mau buat berobat mata saya, Mas. Aku juga ikut senang mendengarnya, Mbak. Saat Badung hendak pergi, dia menyelipkan uang 500 rupiah di ceting nasi. Badung harap Juminten bisa melihat seperti sedia kala. Jauh-jauh hari Badung sudah menyiapkan uang tersebut dari menjual ternak bahkan tanah yang dia miliki. Tetangga Badung sangat heran dia sampai segitunya mau membantu seorang janda buta. Beberapa minggu berlalu, Juminten tidak lagi jualan di pinggir sawah. Badung berinisiatif ingin mencari lapak baru Juminten. Setelah beberapa kali Badung mencarinya di kerumunan orang, akhirnya dia menemukan warung milik Juminten. Nasi ayam dibungkus 1 ya Mbak. Berapa? 5 sen Mas. Ambil kembaliannya Mbak. Mas Badung, Mas. Juminten selingukan mencarinya. Badung langsung berbaur dengan kerumunan orang dan menghilang. Juminten sangat sedih. Dia tahu bahwa selama ini Badung yang membantunya. Dia hanya ingin berterima kasih dengan benar. Dia sudah bisa melihat kembali saat berobat di toko Cina dengan biaya yang besar sekitar 300 rupiah. Sisa uang lainnya Juminten gunakan untuk membangun warung makan. Dung, kenapa kau ini sampai berbuat sejauh itu hanya untuk janda itu? Sekarang dia udah melihat malah kau tinggal pergi. Sebenarnya niatmu itu apa toh, Dung? Badung tidak ada teman yang bisa diajak curhat. Parwoto belum lama dia kenal, tapi Badung beranikan diri untuk jujur kepada Parwoto. Aku ceritakan yang sebenarnya, tapi jangan kau sebarkan, ngerti? Yo. Sebetulnya dulu itu aku tinggal di tengah hutan Merapi. Aku dikenal sebagai Wong Sakti. Elah, blegedes. Wong Sakti itu sudah tua. Lah kamu paling seumuran denganku. Tapi kenyataannya Wong Sakti tidak ada yang tahu wujud aslinya kecuali orang-orang yang pernah datang menemuinya.
Orang-orang yang pernah menemui Badung sebelumnya sengaja menyebarkan bahwa dia adalah seorang lelaki tua, supaya keberadaan dia tidak diketahui banyak orang, terutama saingan bisnis atau musuhnya. Jika musuhnya tahu tentang Badung, tentunya akan terjadi pertumpahan darah. Terserah jika tidak percaya. Juminten dulunya adalah target. Yang membuatnya buta adalah Badung atas permintaan seorang wanita simpanan suami Juminten sebelumnya. Kesembuhan mata Juminten juga bukan karena obat yang dia beli di toko Cina, tetapi Badunglah yang menyembuhkannya. Proses penyembuhan Juminten hingga berdampak di dunia jin. Kekuatan Badung terlepas dan meledakkan dunia Merapi menjadi beberapa bagian. Dia rela kehilangan semua ilmunya hanya untuk menyembuhkan Juminten. Selain itu, Badung juga telah jatuh hati kepada Juminten, tetapi tidak berani mengatakannya. Beberapa hari berlalu, Juminten akhirnya menemukan rumah Badung. Tanpa disangka, Parwoto menceritakan kepada orang lain sebagai candaan, tapi akhirnya itu terdengar di telinga Juminten. Mas Badung, Mbak Jum. Badung menunjukkan kesedihan melihat Juminten menangis. Mereka saling ngobrol. Juminten tahu bahwa Badung menyukainya tanpa memperdulikan gengsi. Juminten duluan yang menyatakan perasaannya dan ingin Badung untuk menikahinya. Pastinya Badung menyanggupi itu. Lalu beberapa hari kemudian acara pernikahan sederhana diadakan. Namun nama Badung semakin tersebar luas dari mulut ke mulut hingga sampai di telinga kalangan atas. Badung atau sosok Wong Sakti sudah dicari bertahun-tahun oleh orang-orang di kalangan atas karena tindakan jahatnya yang menghilangkan nyawa orang dengan cara mengenaskan. Di saat acara pernikahan itulah Badung ditangkap. Juminten yang tidak tahu apa-apa dibakar hidup-hidup di depannya. Setelah itu Badung disiksa, potong demi sepotong, hingga akhirnya termutilasi. Kekejaman yang dilakukan adalah campur tangan jin. Mereka balas dendam karena dunia mereka dihancurkan. Potongan tubuh Badung dibuang di sungai yang konon membuat sungai itu menjadi merah darah. Kematian Badung membawa dendam yang akhirnya dia menjadi makhluk paling ganas dan menyeramkan di Merapi, yaitu Raja Pocong Merah. Di satu tempat di perbatasan desa Banyumili, mereka duduk di balai joglo mendengarkan cerita Ki Klara dengan tenang. Itulah sepenggal kisah penyebab terpecahnya alam Merapi jadi beberapa bagian. Sebenarnya Badung sudah bertobat dan ingin hidup dengan damai, tetapi dia harus menanggung kejahatannya di masa lalu. Bahkan Juminten juga ikut menanggung akibatnya. Bisa aku bayangkan bagaimana perasaan Badung saat melihat Juminten dibakar di depannya. Itu hanyalah kabar angin. Banyak cerita mitos yang tersebar dengan beberapa versi yang berbeda. Aku bukannya meragukan ceritanya. Aku percaya sosok seperti Badung itu ada. Tetapi banyak kisahnya yang terlalu direkayasa dan dibuat-buat, sehingga menjadi sulit untuk dibuktikan kebenarannya. Kau ada benarnya, Le. Memang semua yang aku ceritakan tidak bisa dibuktikan. Tetapi terpecahnya dunia Merapi jadi bukti itu perbuatan seseorang. Mohon izin bertanya, Ki Klara. Dari ratusan pecahan dunia, apakah semuanya dihuni oleh makhluk dari alam yang sama? Ya, sebagian besar beberapa pecahan dunia memiliki penghuni. Tetapi ada dunia yang tidak memiliki penghuni. Tapi itu sulit ditemukan. Dulunya desa Banyumili adalah dunia yang kosong yang ditemukan oleh seseorang. Dia adalah kakeknya anak ini. Sulit ditemukan bukan berarti tidak bisa ditemukan, iya kan? Bang Tori jangan aneh-aneh deh. Benar kata Neng Rizka. Tapi memang bikin penasaran sih. Bang Jaka mulai deh. Di sana selain Rizka tidak ada yang tahu bagaimana sikap Tori dan Jaka. Tori sangat tertarik dengan sesuatu yang baru, sedangkan Jaka ahli dalam pembuat onar. Selalu saja ada musibah jika mereka berdua bertindak. Tetapi dari musibah itulah mereka memiliki pengalaman dan pengetahuan yang tidak dimiliki orang lain.
Di tempat lain di dunia manusia, Tirta, Narendra, dan Raka sudah siuman yang sebelumnya mereka pingsan. Pukul 10 malam kurang lebih saat itu, mereka bertiga ingin mencari sesuatu untuk bisa mereka makan. Walaupun sebetulnya ada beberapa makanan di villa, tapi mereka ingin mencari makanan yang fresh atau setidaknya sesuai selera mereka. Narendra mengetuk ruangan pengurus villa. Mas sudah tidur ya? Iya Den, ada apa? Maaf mengganggu Mas Yanto. Jam segini ada warung buka di mana ya? Tidak apa-apa Den. Saya biasa tidurnya di atas jam 12 malam kok. Warung makan jam segini di daerah sini tidak ada Den. Tapi jika mau turun kurang lebih 2 km di sana masih banyak warung makan yang masih buka. Seperti pecel lele atau gudeg Den. Mau saya belikan apa Den? Biar kami beli sendiri Mas. Sekalian jalan-jalan. Boleh pinjam motornya ya Mas? Oh boleh Den, tapi motor jelek. Yanto kemudian membantu mengeluarkan motornya. Motor bebek warna hitam yang masih terawat dengan baik. Meskipun terbilang motor tua, kendaraan itu masih kuat jika hanya dinaiki bertiga. Apalagi Raka orangnya kecil, jadi tidak begitu membebani motor. Hati-hati yo Mas. Villa Desta ini terletak di kawasan Kali Adem yang cukup tersembunyi. Jalan berkelok-kelok dan beberapa kali menemui turunan yang cukup curam. Pukul 10 malam sudah sangat sepi sekali. Udara juga sangat dingin, tapi mereka bertiga tetap pergi. Mungkin bagi orang lain akan kesasar, tapi bagi Narendra yang sudah beberapa kali pernah ke daerah Merapi, tepatnya di kawasan Kaliurang, dia masih agak familiar dengan jalanan di sana. Kau beneran tahu jalannya, Ren? Meskipun kesasar juga tidak sendirian ini. Bener kan, Tirta? Buruan, aku keburu lapar nih. Lampu sepeda motor yang agak redup membuat Narendra mengendarainya dengan pelan. Ditambah jalanan masih berupa tanah dan belum diaspal. Beberapa saat akhirnya mereka menemukan jalan utama. Mereka mengikuti jalanan itu dan menemukan warung makan di pinggir jalan. Monggo Mas, pesen apa? Ada banyak menu lauk yang tertata rapi di etalase kaca, mulai dari ayam, ikan, burung puyuh, dan lele yang masih segar berada di ember. Dek wingi, tetanggaku rumahnya didatengin pocong. Awalnya ada yang ngetuk pintu. Setelah dibuka, pocong berdiri di depan pintunya. Katanya sih minta tali pocongnya dilepas. Loh, ya iya tak? Tetanggaku perempuan juga disamperin Mas. Katanya sampai sakit karena trauma. Seorang pengunjung yang berada di warung itu berbicara tentang pocong, dan si penjual pun menyautinya. Ada apa toh Mas? Masa iya ada pocong samperin rumah orang? Beneran Mas. Masnya bukan orang sekitar sini yo. Dari jalan Kaliurang sampai mentok ke puncak sana, sudah tidak heran dengan berita ini Mas. Bahkan ada yang sampai meninggal gara-gara ditemui pocong ini Mas. Raka tidak menghiraukan percakapan mereka. Dia fokus menikmati hidangannya karena Raka tidak paham bahasa Jawa. Sedangkan Tirta pura-pura tidak peduli walaupun dia sebenarnya sambil menyimak obrolan mereka. Masnya asli mana? Saya Klaten Pak, tapi lagi ada acara dan nginep di villa daerah Kali Adem. Jauh bener Mas, hati-hati Mas. Daerah sana sangat sepi. Cukup angker di beberapa lokasi. Demit sih aku tidak takut Mas, takutnya garong. Setelah beberapa saat percakapan mereka, Narendra menghabiskan makanannya. Karena malam semakin larut, mereka bertiga segera kembali ke villa. Dalam perjalanan ke villa, Narendra agak bingung jalan mana yang harus dilalui. Tadi itu belokannya mana yo? Ini bukan sih? Sepertinya bukan Ren, tapi yo tidak tahu aku. Ada, dingin sekali ini, jangan nyasar dong. Narendra akhirnya memutuskan belok ke jalan tersebut. Setelah beberapa kali mengikuti alur jalan tersebut, mereka menemui jembatan yang di bawahnya adalah kali kering atau sungai jalur lava. Narendra tahu tempat tersebut, meskipun itu bukan jalan yang sebelumnya dia ambil, tapi masih bisa tembus ke jalan Kali Adem.
Saat mereka mendekati jembatan, Narendra harus terpaksa menghentikan laju motornya. Astagfirullah. Tirta dan Raka juga sama terkejutnya saat melihat beberapa bungkusan kain kafan berdiri berjejer di pinggir jembatan. Narendra gemetaran hingga tangannya kaku tidak bisa dia gerakkan. Tirta turun dari motor sedangkan Raka juga sama seperti Narendra kondisinya. Soal bertemu makhluk halus sudah tidak terhitung jumlahnya bagi Tirta saat dia bekerja sebagai supir ambulan. Tirta turun dari motor berencana mengambil alih kemudi motornya karena Narendra ketakutan tidak bisa bergerak. Saat hendak berbalik arah, Tirta juga tiba-tiba tidak bisa bergerak, kakinya kaku dan mulutnya terkunci. Narendra tahu betul di belakang Tirta sosok pocong besar berdiri di belakangnya. Matanya merah melotot hingga Narendra tidak berani menatapnya terlalu lama. Saat membuka mata, Narendra sudah tidak lihat pocong itu lagi dan juga beberapa pocong yang berdiri di pinggir jembatan. Tapi Narendra mendapati Tirta pingsan dan tergeletak di tanah. Raka, diamlah, aku takut. Sudah tidak ada pocongnya, bantu aku ngangkut Tirta. Perlahan Raka membuka matanya lalu membantu Tirta naik motor. Narendra langsung tancap gas dan kembali ke villa. Jalur yang mereka lalui memang benar. Narendra tiba di jalan Kali Adem. Setelah beberapa kelokan jalan dilalui, akhirnya mereka sampai di villa dalam keadaan kedinginan. Tirta langsung dibawa ke ruangannya. Tidak ada yang curiga apa yang terjadi dengan Tirta. Mereka juga langsung istirahat setibanya di villa. Menurut kepercayaan warga sekitar lereng Merapi, dalam beberapa tahun sekali pasti ada teror pocong di kawasan tersebut. Tidak diketahui pasti penyebabnya. Ada yang mengatakan itu adalah jelmaan orang sakti yang ingin menuntut balas. Ada juga yang beranggapan itu adalah ulah manusia. Karena bersamaan dengan maraknya kisah pocong yang meneror warga ini, banyak sebagian orang jahat yang memanfaatkan untuk melakukan aksi kejahatan. Salah satunya menyamar sebagai pocong dan merampas harta benda targetnya yang ketakutan. Tapi teror yang dilakukan oleh makhluk terbungkus kain kafan ini memang benar adanya. Tidak semuanya mengalami nasib buruk saat ditemui sosok pocong ini, tetapi seseorang yang bertemu dengan pocong merah dipastikan mereka akan jatuh sakit dan paling parah akan meninggal. Di antara mereka bertiga, Narendra, Tirta, dan Raka, hanya Tirta yang pernah memasuki wilayah jin. Kemungkinan terburuk bisa terjadi kepada Tirta. Di perbatasan desa Banyumili di mana Tori dan yang lainnya berada. Ki Clara! Salah satu prajurit Brajasena terlihat panik. Ada apa toh teriak-teriak? Lagi ada tamu ini loh. Maaf Ki Clara, Brawijaya sudah tiba Ki. Yoi, suruh istirahat mereka. Nanti aku temui, sekarang aku lagi ada tamu. Maaf Ki, prajurit Brawijaya yang tiba hanya seorang saja Ki, dan dia dalam keadaan terluka parah. Apa kau bilang? Ada yang ingin segera dilaporkan pada Ki Clara, sementara dia sedang dalam perawatan, tapi sepertinya tidak bisa tertolong. Dia hanya ingin segera menemui Anda Ki Clara. Mohon kalian tunggu di sini sebentar, atau kalian ingin berkeliling di sekitar sini. Biarkan dia menemani kalian. Baik Ki, tidak perlu pedulikan kami. Ki Clara segera menemui prajurit Brawijaya itu. Sebenarnya ada apa Thomas? Bukan apa-apa Den, hanya kegiatan rutin saja, tapi ada sedikit masalah. Perkenalkan, saya Jarwo. Masalah apa jika kami boleh tahu? Ceritakan kepada kami Mas Jarwo. Jadi gini Den, beberapa waktu lalu prajurit penjelajah Brawijaya pergi untuk melakukan misi pengintaian. Tapi yang kembali hanya 1 orang dari 15 prajurit. Itu pun prajurit yang kembali dalam keadaan luka sangat parah. Kira-kira apa yang terjadi? Maaf, saya tidak bisa memastikannya Den. Beberapa saat kemudian suara kentongan berbunyi. Beberapa prajurit Brajasena berlari sambil menenteng senjata mereka. Sepertinya terjadi sesuatu yang serius. Ada apa ini? Ini tanda peringatan bahaya Den. Mereka semua keluar dari balai joglo, lalu mengikuti perginya beberapa prajurit menuju tempat berkumpulnya pembatas atau ujung dari desa Banyumili.
Semua prajurit Brajasena berkumpul di sana membentuk formasi bertahan. Mereka seperti menunggu sesuatu yang akan keluar dari jalur tersebut. Jalur tersebut seperti jembatan yang memanjang yang terbentuk dari bebatuan hitam. Di sekitar jalur tersebut hanyalah ruang hampa, gelap, tidak terlihat apa-apa. Jarwo, kenapa kamu di sini? Bukankah aku perintahkan menemani tamu kita berkeliling? Jangan disalahkan Ki Clara. Kami hanya penasaran apa yang sedang terjadi di sini. Menurut yang disampaikan prajurit Brawijaya yang baru saja kembali, ada ribuan atau mungkin lebih cendolo akan melewati jalur ini. Jadi aku mohon, kau dan teman-temanmu pergi dulu dari sini, biar Jarwo yang menemani kalian berkeliling. Baiklah. Sebetulnya kami penasaran, tapi kami harus menghormati keputusan Ki Clara. Jarwo kemudian membawa kami berkeliling di tempat arena pelatihan, di mana tempat tersebut adalah tempat untuk berlatih para prajurit. Di arena pelatihan, siapa saja boleh menantang untuk bertanding. Hanya ada satu aturan, tidak boleh membunuh, tapi arena pelatihan juga digunakan sebagai sarana duel bagi mereka yang memiliki masalah individu untuk menyelesaikan masalah mereka. Di tempat arena bertarung berkumpul beberapa prajurit yang sedang berlatih dan sebagian ada yang melakukan adu tanding. Cukup, aku menyerah. Siapa lagi yang mau menantangku? Ucap seorang prajurit kekar dengan tongkat besi di lengan kanannya. Mas Jarwo, apa kami juga boleh menantangnya? Siapa saja boleh, Den. Tapi saya sarankan Anda jangan melawan dia. Prajurit besar itu adalah kandidat yang akan masuk dalam pasukan Bagaseta. Tanpa mempedulikan ucapan Jarwo, Rama langsung naik ke atas arena. Siapa kau? Aku baru pertama kali melihatmu, prajurit muda. Kau punya nyali berani menantangku. Jangan terlalu keras kepadanya gitu. Dia adalah tamu Ki Clara. Aku sangat terhormat bisa ditantang oleh prajurit muda sepertimu. Pilih dan ambil senjatamu, manusia. Tongkat besi ini lumayan juga. Kau pengguna tongkat juga? Kebetulan aku suka tongkat. Mohon bimbingannya. Rama memainkan tongkat besi di udara. Baiklah, majulah. Maaf, kadang aku tidak menahan diri. Baru sedetik kita menyelesaikan ucapannya, dia langsung terpental terkena serangan Rama. Serangan Rama sungguh mengejutkan Gito. Kecepatan Rama dalam menyerang hampir saja tidak bisa Gito hindari. Meskipun dia berhasil menangkis serangan Rama, dia masih terpental beberapa meter. Tentunya hal itu membuat Jarwo dan beberapa prajurit di sana keheranan. Siapa prajurit muda itu? Dan dia bahkan bisa memaksa Gito mundur hanya dengan sekali serang. Mereka itu tamunya Ki Clara. Apa kau tidak tahu? Wajar para prajurit di sana keheranan. Selain menjadi kandidat pasukan Bagaseta, Gito juga salah satu prajurit Brajasena terkuat dan menjadi instruktur di arena pelatihan. Lumayan. Kemampuan jiwanya sudah terasa dengan baik. Aku dengar Rama juga seorang pelatih ilmu tenaga dalam dan juga bela diri. Bukan begitu, Jak? Selain itu, dia juga bisa mengendalikan energi spiritualnya dengan baik. Satu serangan tadi bisa mengalirkan sedikit energi spiritualnya ke dalam tongkat besinya, sehingga pukulannya terasa berat hingga membuat lawannya terpental. Sepertinya kau tahu banyak ya, Rio. Tidak, aku hanya mengerti dasarnya saja. Gito masih dalam keadaan bertahan. Dia sampai gemetar hanya menahan satu kali serangan Rama. Maaf, aku terlalu meremehkanmu. Kali ini aku tidak akan menahan diri. Gito kemudian mengambil posisi kuda-kuda siap untuk menyerang. Rama sendiri tidak pernah lengah. Dia selalu siap menyerang maupun bertahan. Pertandingan antara Gito dan Rama membuat beberapa prajurit menyaksikan. Bahkan beberapa prajurit yang ada di dalam berarak keluar hanya ingin menyaksikan pertarungan mereka. Kali ini Gito serius.
Bisakah prajurit muda itu bertahan? Gitu sampai serius, itu artinya prajurit muda itu punya kemampuan. Tongkat besi saling beradu, mereka saling mengimbangi, saling menyerang dan bertahan. Zulfikar Ramadewa atau Rama yang berasal dari Jawa Timur dan memiliki darah campuran Jawa dan Madura. Ayah Rama adalah kesatria Sakera yang cukup terkenal di Madura. Ayah Rama juga seorang guru besar tenaga dalam. Dari kecil Rama sudah berlatih tenaga dalam dan dibimbing langsung oleh ayahnya, hingga dia menjadi seorang ahli tenaga dalam di umurnya yang sekarang. Rama juga memiliki seorang pendamping gaib. Sosok pendamping gaibnya adalah seekor raja kera putih yang disebut sebagai Bobon. Cukup, aku menyerah. Meskipun kau kecil, tapi kau sangat kuat, prajurit muda. Tidak, kau bahkan belum benar-benar serius kan? Tetap aku mengakui kekalahan. Tidak dipungkiri lagi kau ini prajurit yang hebat. Siapa yang mau melawan prajurit muda ini? Tentu saja tidak ada yang berani yang menantang Rama yang sudah mengalahkan Gito. Tapi ada seseorang yang maju ke arena. Apa kau berniat pamer hanya dengan kemampuan seperti itu? Ada apa sebenarnya dengan otak kau itu? Kenapa kau selalu cari masalah denganku, Yuda? Entah, tidak tahu kenapa semenjak melihatmu aku langsung membencimu. Dari awal pertemuan mereka sudah saling berselisih. Awalnya kami tidak tahu apa yang membuat mereka saling membenci. Saat pertama kali kami bertemu, saling berkenalan dan bercerita tentang pengalaman kami. Karena Yuda berasal dari Kalimantan, salah satu dari kami tidak sengaja menyinggung tragedi Sampit yang ada di Kalimantan. Sebetulnya tidak ada maksud mau menyinggung siapapun, hanya ingin mendengar darinya apa berita itu benar atau tidak. Tanpa sengaja hal itu malah membuat Rama dan Yuda bersitegang. Secara tragedi Sampit adalah perseteruan antara Madura dan suku Dayak. Rama sendiri orang Madura, sedangkan Yuda asli orang Dayak. Awalnya tidak terjadi apa-apa, tapi saat Yuda menceritakan kisah Sampit, Rama menyangkal jika itu kesalahan dari pihak Madura. Akhirnya mereka saling beradu mulut dan hampir berkelahi. Semenjak kejadian itu mereka saling berselisih, bahkan sesuatu yang sepele saja membuat mereka bertengkar. Yuda adalah asli orang Dayak yang hidup di pedalaman hutan Kalimantan sebelumnya. Nama lengkapnya adalah Yuda Mantike. Konon sewaktu kecil Yuda diasuh oleh Panglima Burung. Yuda memiliki keterampilan bela diri gaib yang konon diwariskan oleh Panglima Burung. Yuda juga memiliki pendamping, seekor burung besar yang bisa menjelma menjadi manusia. Burung ini disebut sebagai Panglima Burung dengan nama Kora. Rama dan Yuda sudah berada di atas arena. Siapa yang berani mencegah mereka? Mereka memiliki masalah masing-masing dan berencana ingin menuntaskan dengan cara pertarungan. Sehari sebelumnya ketika Tori dan Jaka sebelum tiba di villa, Desta, Rizka, Margareta, Diva, Devi, Rama, dan Yuda sudah berada di villa milik Desta. Sambil menunggu Tori dan Jaka, mereka tentunya saling berkenalan dan mengakrabkan diri masing-masing. Yuda dan Rama awalnya saling bersikap ramah satu sama lain. Semuanya berubah ketika salah satu dari semuanya menyinggung sesuatu yang tabu bagi mereka berdua. Dari mana mereka berasal itu tidak membuat saling membenci. Mau bagaimanapun masih dalam satu lingkup Nusantara. Tapi ada sebab yang membuat mereka saling membenci. Di waktu itu, tanpa banyak bicara, Rama langsung keluar dari ruangan. Di depan villa, Yuda dan Rama berhadapan. Mereka saling pukul dan menangkis. Perbuatan mereka membuat yang lainnya takut. Desta sebetulnya juga takut melarang mereka, tapi sebagai tuan rumah, Desta harus bertindak. Hentikan! Desta mencengkram tangan mereka berdua. Dengan lengannya yang berotot, Desta menghentikan perkelahian mereka. Yuda dan Rama tidak berkutik saat tangan mereka dipegang oleh Desta. Perkelahian mereka akhirnya berhenti, tapi tidak bisa dipungkiri lagi mereka menjadi tidak akur. Masalah kecil saja membuat mereka berselisih. Di tempat arena pelatihan di desa Banyumili, Yuda dan Rama kembali berhadapan. Kali ini tidak ada yang bisa mengganggu mereka. Duh, mulai lagi mereka. Biarkan aja. Mereka tidak akan berhenti jika salah satu dari mereka kalah. Jika sesuatu bertambah buruk, nanti kita bertindak. Ternyata ada kejadian yang tidak disangka-sangka sebelum kami tiba ya. Jika bukan karena Rizka menceritakan padaku waktu itu, aku mana tahu. Yuda mengambil sebilah pedang yang berada di pinggiran arena. Kini mereka berhadapan. Bukti
buktikan ucapanmu tempo lalu. Majulah jika kau ingin tahu. Tongkat besi beradu dengan senjata Yuda. Mereka saling serang dan bertahan. Suara pertarungan mereka membuat para prajurit berarak keluar semuanya. Level pertarungan Rama dan Yuda sudah berada di tingkat level yang tinggi. Salah langkah sedikit saja konsekuensinya akan sangat buruk. Mereka bukan seperti adu tanding, tapi terlihat sungguhan ingin membunuh. Tongkat besi dan senjata tajam di arena pelatihan adalah senjata spiritual. Senjata itu bisa membunuh bangsa jin, tentu juga bisa melukai jiwa Rama dan Yuda. Pertarungan mereka terlihat seru dan indah. Seni bela diri yang mereka gunakan membuat beberapa prajurit terinspirasi. Hebat. Lakukan yang terbaik prajurit muda. Ajari kami setelah ini. Hiruk pikuk sorakan prajurit terdengar. Mereka tidak tahu bahwa sesungguhnya Rama dan Yuda sedang bersungguh-sungguh. Rama dan Yuda sama-sama terpental. Karena kita sama kuatnya. Bagaimana jika Bobon? Seekor kera putih besar muncul di samping Rama. Seisi arena bergetar saat kemunculan Bobon. Kau kira hanya kau yang memiliki kodam bertarung? Korra, hadirlah. Seekor burung besar tiba. Angin besar berhembus kencang saat kemunculan Korra. Menarik. Baiklah, ronde kedua dimulai. Bobon, lumpuhkan mereka. Korra, hadang monyet itu. Lakukan apa yang kau mau. Kemunculan Bobon dan Korra pasti akan menimbulkan kekacauan jika tidak segera dihentikan. Mereka berdua sudah terlalu berlebihan. Shira, baiklah Tuan. Shira langsung menghilang setelah mendapat perintah dari Tori. Tori tiba-tiba diselimuti petir emas dan menghilang setelahnya. Kedua senjata yang digunakan Rama dan Yuda hancur seketika saat Tori memegangnya. Senjata spiritual manapun akan hancur jika terkena aura dari tombak naga emas. Shira berdiri di arena menghadang Bobon dan Korra. Jubah Shira terlepas, energi besar terpancar sehingga membuat Korra dan Bobon terkejut dan mundur. Sudah cukup kalian berdua. Jika diteruskan arena ini akan hancur. Kita selesaikan lain waktu di tempat lain, Korra. Aku tunggu saat itu tiba, Bobon. Aduh, untung saja. Kami tidak menyadari para prajurit Brajasena gemetar melihat aksi mereka di arena. Bahkan Ki Clara sudah ada di sana ikut menyaksikan dan pastinya ikut terkejut melihat kemampuan bertarung Rama dan Yuda serta pencegahan yang dilakukan Tori. Hanya saja tidak mereka sadari bahwa Ki Clara sudah ada di sana saat pertarungan dengan Gito. Ki Clara sengaja meninggalkan tempatnya karena dirasa cukup aman dan menyusul rombongan Desta. Setelah kejadian di arena pelatihan, semua prajurit termasuk Jarwo duduk. Tidak ada yang berani berdiri kecuali Ki Clara. Awalnya para prajurit Brajasena tertegun melihat kemampuan Rama dan Yuda. Mereka sangat bersemangat melihat pertunjukan yang sangat menarik. Tetapi setelah Bobon dan Korra muncul, mereka tidak mengeluarkan suara sedikit pun. Mereka duduk tertunduk ketakutan. Apa mataku salah melihat? Raja Kera Putih dan Kaisar Burung ditambah sosok misterius yang mampu menghentikan keduanya. Apa sebenarnya yang terjadi di sini? Oh, ternyata Anda sudah ada di sini, Ki Clara. Apakah keadaan sudah aman? Untuk sementara tidak terjadi apa-apa. Sebenarnya siapa teman-temanmu itu, Le? Mereka bukan siapa-siapa, tapi semua teman-temanku yang ada di sini memiliki kemampuan yang jarang dimiliki manusia kebanyakan. Ngomong-ngomong, kenapa para prajurit ini semuanya duduk? Ketakutan seperti melihat sesuatu. Kedua makhluk yang sebelumnya muncul, Raja Kera Putih adalah penguasa merbabu. Kaisar Burung adalah legenda. Asalnya tidak kami ketahui, tapi Kaisar Burung adalah sosok makhluk yang legendaris. Mana berani prajurit seperti mereka bersikap tidak sopan. Hanya karena itu saja. Dahulu Tuanku Ki Wongso pernah berpesan. Beliau juga didampingi oleh Raja Sejati Singa Agung. Beliau mengatakan untuk jangan memprovokasi sosok yang ditunjukkan oleh Singa Agung melalui gambaran pikirannya.
Dua di antaranya baru saja muncul di sini. Andai saja tuanku masih hidup, tentunya kami tidak akan mengalami kemunduran. Ki Clara, kemunduran apa yang Anda maksud? Apakah ada wilayah lain sebelumnya selain desa Banyumili? Kenyataannya kami awalnya memiliki 5 wilayah. Desa Banyumili salah satunya. 4 wilayah lainnya kami kuasai berkat Raja Singa Aku. Namun, menurut Ki Clara, desa Banyumili bukanlah tempat wilayah satu-satunya yang dimiliki. Sebelumnya ada 5, 4 lainnya telah direbut. Sebetulnya ancaman yang ada bukan hanya makhluk cendolo saja, tapi penguasa wilayah lainnya. Desa Banyumili terus memberikan upeti kepada penguasa tersebut untuk mempertahankan desa Banyumili.